Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dengan renungan harian gereja kita Resort Surabaya, Amanginang yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari, terlebih dahulu biarlah kita memberi waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 24. Saya bacakan demikian. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Yang menjadi topik renungan kita hari ini adalah jauhkan diri dari pertengkaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan peringatan yang bijaksana yang diberikan oleh Yusuf untuk mencegah saudara-saudaranya supaya jangan saling menuduh karena telah menjualnya, dan untuk mencegah mereka supaya tidak iri kepada Benjamin karena kebaikan yang ditunjukkan Yusuf kepadanya. Sebagaimana Alkitab memberi informasi, Benjamin adalah anak-anak dari Yakub atau saudara dari Yusuf yang paling bungsu. Aneh, dan memang inilah kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang begitulah, bahwa anak-anak dari orang tua yang sama cenderung saling iri. Anak-anak dari orang tua yang sama saling bertengkar dan bertengkar. Dan karena itu, nasihat dari firman Tuhan ini, atau lebih tepatnya ayat renungan kita hari ini, tepat untuk keluarga besar. Namun pendidikan agama yang rasional di bawah Tuhan akan mencegah segala hal semacam ini. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya sempatkan waktu untuk melihat kata bantah, artinya pertengkaran. Berbantah-bantah berarti pertengkaran yang dapat terjadi secara berulang-ulang. Dalam bahasa Yunani, berbantah-bantah ialah dialogismos yang menggambarkan pertengkaran dan keraguan yang tak berguna, bahkan kadang-kadang jahat. Ini berarti bahwa berbantah-bantah merupakan sikap atau perilaku yang tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga, karena dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan satu sama lain dan merusak yang sudah
direncanakan bersama. Pesan Yusuf sangat jelas kepada saudaranya, jangan berbantah-bantah di jalan. Perkataan ini adalah karena Yusuf mengetahui sifat saudara-saudaranya, yaitu berkelakuan buruk, jahat, dan tidak segan-segan berbohong. Yusuf khawatir kalau mereka saling bertengkar, cekcok, bahkan berkelahi satu sama lainnya, hanya karena perbuatan di masa lampau mereka. Pesan jangan berbantah-bantah di jalan dimaksudkan agar mereka jangan saling menyalahkan dan mengungkit-ungkit kesalahan satu sama lain. Yang sudah terjadi tidak perlu diingat lagi, dan biarlah itu menjadi masa lalu. Yusuf adalah adik mereka, sekaligus seorang pemimpin yang memiliki wibawa untuk mengingatkan saudara-saudaranya agar tidak saling berbantah. Yusuf telah menempatkan dirinya sebagai penasehat bagi saudara-saudaranya agar mereka hidup rukun dan damai satu dengan yang lain, bersatu sampai tujuan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang berhasil pernah mengatakan bahwa berbantah-bantah akan menggagalkan semua rencana hidup kita. Orang yang suka berbantah-bantah adalah mereka yang membuang keselamatan dari Tuhan dan tidak akan dapat melihat maksud Tuhan secara jernih dalam setiap langkah hidupnya. Sebagai orang percaya, marilah kita menyingkirkan perbantahan yang tidak membangun. Kita butuh seorang figur yang dapat dengan tegas dan memberi petuah, jangan berbantah-bantah. Yang terakhir, firman Tuhan juga mengatakan dalam Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Akhirnya firman Tuhan ini boleh menjadi penyejuk dan meyakinkan kita untuk tetap dapat melakukan segala sesuatu hal pekerjaan dengan menghindari, menjauhkan dari pertengkaran atau perbantahan, karena itu tidak berguna, membuang-buang waktu, energi, dan menguras pikiran. Tetapi marilah untuk mencapai tujuan bersama dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menasihatkan kami sebagaimana Yusuf menasihatkan saudara-saudaranya supaya jangan berbantah-bantah atau jangan saling menuduh, jangan saling menyalahkan, jangan saling bertengkar. Berkati firman-Mu, kuatkan kami untuk melakukannya. Berkati gereja-Mu, Resort Surabaya, Parhaladu, dan jemaat, serta segala program-program kami, agar Tuhan yang menyertai. Ampuni kekurangan, kesalahan, dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.